Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya, Bung Ropan, dan kita coba membahas dua laga atau dua pertandingan yang berlangsung di Piala AFC yang melibatkan dua klub Indonesia, yaitu Bali United yang berada di grup G dan PSM Makassar yang berada di grup H. Nah, saya coba dengan kemenangan yang diraih oleh PSM Makassar. Tim Juku Eja ini mampu mengalahkan Tampines Rovers, wakil dari Singapura, dengan 3-1. Sempat dikejutkan dengan gol pertama dari Tampines yang dibuat oleh Sirudin Mehmedovic di menit ke-29. Namun PSM ini berbalik, ya. Mereka terus bisa mengejar ketinggalan, terus mempressing lawan dengan penguasaan bola dengan 52% penguasaan bola mereka dibanding dengan 48% dari Tampines, dan Muhammad Rizky Pratama melakukan itu di menit ke-48 atau 3 menit setelah babak kedua dimulai, sebelum Everton membuat 2 gol. Dan ini gol dia yang pertama yang dia lakukan di Piala AFC. Setelah saya bahas kemarin, itu ada 7 pertandingan dia tidak mencetak gol, termasuk melawan tuan rumah Kuala Lumpur City, di mana mereka bermain imbang 0-0 dan Everton tidak membuat gol, karena sebelumnya di Piala Presiden di grup D juga dia tidak bisa membuat gol, baik melawan Arema, Persik Kediri dan Persikabo, dan ada 3 pertandingan persahabatan sebelumnya. Tapi kali ini dia menjadi pahlawan. Dia membuat PSM Makassar itu unggul di menit ke-79 lewat pressing ke tiang dekat, dan dia melengkapi, mengunci kemenangan PSM di injury time menit 90+4 lewat titik putih. Penalti yang diberikan wasit juga karena Everton Nascimento ini dijatuhkan di kotak penalti oleh penjaga gawang Tampines Rovers. Dan dia dengan tenang, penuh percaya diri, menggetarkan gawang lawan, dan 3-1. 3 poin terasa sangat penting. Sekarang mereka memimpin klasemen dengan 4 poin, ya, di grup H. Dan masih ada 1 pertandingan lagi yang akan berlangsung antara Tampines Rovers nanti pada tanggal 30 menghadapi Kuala Lumpur City. Namun saya pikir PSM ini sudah bisa lolos karena di sini hanya 3 tim dan mungkin 2 akan keluar dari sini dengan 4 poin. Mereka aman dan ini menjadi suatu kebahagiaan, ya. Ada rasa puas dari pelatih Bernardo Tavares di mana mereka mampu mengalahkan lawannya setelah mereka sempat tertinggal. Ya, ini kabar baik tentunya bagi pendukung fanatik PSM, di mana berharap tim kebanggaan mereka, tim kesayangan mereka harus bisa lolos ke babak selanjutnya. Namun apa yang dilakukan oleh PSM Makassar ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi di grup G. Tuan rumah Bali United bermain di kandang mereka. Mereka kalah dengan sangat telak, dibantai oleh tim tamu Visaka, atau biasa di Kamboja ini klub wakil Kamboja disebut dengan Visya FC. Kekalahan ini memang di luar dugaan. Karena kamu lihat pertama mereka bermain bagus ketika mengalahkan Kedah, ya. Darul Aman ini wakil dari Malaysia dengan 2-0. Sementara Visya FC ini atau Visaka ini hanya menang tipis 2-1 dari klub wakil Filipina, Kaya. Sehingga memang diperkirakan sebelumnya bahwa pertandingan ini bisa dimenangkan oleh Bali United atau paling tidak berakhir imbang. Namun di luar perkiraan sama sekali, mereka itu sampai kalah dengan 5 gol. Kalau mungkin kalah dengan 2-1 atau 3-2 ini biasa, boleh saja terjadi. Tapi kalah dengan 5 gol, kemudian bermain di kandang sendiri, dan sempat membuat mereka unggul 1-0 lewat Irfan Jaya di menit ke-9 kalau tidak salah. Namun mereka dengan begitu cepat tertinggal sampai 4-1. Memang ini gol dari Irfan Jaya sempat direspons hanya 8 menit kemudian oleh Paulo Victor. Namun ketika 4-1 saya pikir memang sulit untuk bisa membalas ini. Ya, sebelum ada gol balasan dari Private Mbarga, tapi mereka harus bertekuk lutut. Kalah dari wakil Kamboja ini, yang membuat posisi dari Bali United ini berbahaya. Ya, bukan tidak mungkin mereka tidak lolos walaupun pertandingan terakhir akan menghadapi dengan Kaya. Kaya sudah kalah 2 kali memang, karena dalam pertandingan setelah Bali United dikalahkan oleh Visya FC dengan 2-5, pertandingan selanjutnya di malam hari itu Kaya kalah dari Kedah dengan 4-1, dan Kedah ini bisa menggagalkan upaya dari Bali United.
posisi mereka sama, cuma mungkin kalah head to head dan mereka secara gol lebih bagus sebenarnya dari Bali United. Bali United pasti main 1 dengan masukan 4 kemasukan 5 dan mereka masukkan 4 kemasukan 3 masih plus 1 Kedah ya. Pertandingan terakhir yang menentukan bagi Bali United untuk bisa harus menang melawan Kaya, tim yang mungkin paling lemah di sini, tapi tetap harus berhati-hati. Sementara pertandingan terakhir itu akan mempertemukan Kedah menghadapi dengan Visha atau Visaka ini yang sebenarnya agak menguntungkan karena kedua klub ini akan main setelah Bali United main pada pukul 16.00 pada tanggal 30 Juni ini di jam itu. Kemudian mereka akan bermain pada jam 20 ya, antara Visha dan Kedah. Tentunya mereka bisa melihat hasil pertandingan antara Kaya dan Bali United bagaimana. Kalau sampai imbang, Bali tidak lolos. Apalagi kalah dari Kaya. Dan kemudian Kedah mengalahkan Visha. Berarti dua tim ini yang akan lolos walaupun sama-sama dengan 6 poin. Nah ini harus dijaga dengan baik oleh Bali United. Mereka tidak boleh tersandung lagi. Harus bisa menang bahkan dengan gol banyak. Kalau Kedah bisa mengalahkan Kaya itu dengan 4-1, mungkin mereka bisa mengalahkan di atas 4-1. Sehingga mereka secara hitung-hitungan dari selisih gol, mereka bisa ada di atas dari Kedah nantinya dalam perhitungan akhir. Walaupun mungkin Kedah bisa menang melawan Visha. Tapi kalau melihat Visha bermain dengan sangat baik, bisa menang dengan 5 gol, sulit bagi Kedah saya pikir untuk bisa mengalahkan. Namun apapun bisa terjadi, termasuk kekalahan 5-2 dari Bali United atas klub Kamboja ini. Kalau ada yang mengatakan bahwa ini kenapa bisa kalah begitu gede, tidak bisa anggap enteng memang karena ini klub yang bertaburan pemain-pemain tim nasional Kamboja yang ada di sini. Saya pikir dalam pertandingan menghadapi Bali United, mereka memainkan ada 7 pemain tim nasional Kamboja. Di samping ada 4 pemain asing. 4 pemain asing itu termasuk Paulo Victor yang mencetak 2 gol dan Lee Jae-gun yang mencetak 1 gol. Karena 2 pemain ini kan tidak membuat gol melawan Kaya saat mereka menang 2-1. Tapi kali ini keduanya membuat 3 gol, bahkan 2 dari Paulo Victor dan 1 dari Lee Jae-gun dan 2 gol dari pemain belakang. Ya, bek kanan mereka yaitu Auk Sofan. Nah ini pemain tim nasional bek kanan di Kamboja. Kalau saya bisa lihat dalam pertandingan starting 11 yang dimainkan oleh pelatih Mias Chana ini, dia memainkan tuh penjaga gawang aja mereka itu, kalau saya bisa melihat di sini itu adalah Keo Sogsela itu adalah penjaga gawang tim nasional, termasuk Auk Sofan di bek kanan. Kemudian Thierry Bin, ini pemain kelahiran Prancis yang sudah menjadi warga negara Kamboja. Dan dia bermain di center back bersama dengan Faiz Khan ya. Pemain asal Afrika Selatan yang ada di back tengah. Kemudian mereka punya back kiri Cheng Men. Ini pemain tim nasional Kamboja juga. Di gelandang mereka punya Ken Chan Sopik yang membuat 1 gol ketika melawan Kaya. Ini gelandang dari tim nasional Kamboja. Ada Inso David, ini juga gelandang tengah dari tim nasional Kamboja. Kemudian Ted Kim Theng, juga gelandang agak bermain di sayap dari Visha ini. Kemudian ada pemain yang masuk di babak kedua, ini pemain spesial super sub yang sangat bagus. Menghadapi Kaya juga dia sebagai super sub, dia mencetak gol. Tisah namanya. Ya, ini pemain depan yang dalam pertandingan menghadapi Bali United, dia masuk memang menggantikan Paulo Victor. Dan dia bisa mencetak gol. Jadi 7 pemain bahkan dimainkan oleh Mias Chana. Ini semua pemain-pemain tim nasional Kamboja. Jadi tidak perlu mengherankan kalau mereka bisa mengalahkan cuma skornya ini. Kalau bilang terkejut, ya skornya terlalu besar memang 5-2. Tapi kalau bilang ini klub Kamboja, klub tidak sembarangan. Mereka juara Piala Hun Sen sehingga mereka bisa mewakili masuk ke Piala AFC ini. Memang sekarang mereka di kompetisi di Liga Kamboja masih berada di peringkat ke-4 dari 8 tim yang berlaga. Namun ini klub paling banyak yang menyertakan pemain-pemain di tim nasional Kamboja yang diproyeksikan itu bisa merebut medali emas karena mereka bertekad untuk di SEA Games 2023 mereka harus bisa mendapatkan medali emas. Luar biasa walaupun mereka tahu bahwa di sana ada Vietnam, ada Thailand, termasuk ada Indonesia, tapi mereka punya tekad yang luar biasa. Mereka sedang membangun fondasi yang sangat kuat. Bukan tidak mungkin mereka akan bisa
melampaui kita kalau kita tidak berbenah dari saat ini, dan sudah terlihat bahwa juara Liga 1 BRI Indonesia Bali United mereka pukul dengan sangat telak dengan 5-2, dan memang mereka sangat baik sekarang. Mereka merencanakan suatu fondasi yang kuat untuk bisa ke depan, bukan saja juara di SEA Games, tapi mereka ingin lolos bahkan di 2030 kalau nggak salah. Ini proyek jangka panjang mereka untuk lolos ke Piala Dunia. Ini suatu hal yang sangat baik. 2027 mereka bisa lolos ke putaran final Asian Cup. Itu target-target yang dilakukan oleh federasi mereka ya untuk ke depan. Jadi berbahaya. Kita bisa menjadi pelajaran di sini, terutama bagi Coach Teko, Stefano Kugura, setelah melihat hasil ini, bahwa tim asuhan dia bisa kalah. Memang kalau dilihat dari permainan, Bali United ini unggul dalam ball position 60-40, tapi ini kan tidak menjamin untuk bisa memenangkan pertandingan. Karena kalau bilang dari tembakan, Visa ini bisa menembak sampai 19 kali tembakan. Mereka bahkan ada 10 on target. Hanya 5 mencetak gol. Bayangin kalau 10-10 masuk. Berarti ada 10 gol di sana. Sementara Bali United itu melepaskan 17 tembakan dalam statistik yang ada dengan 5 on target kalau nggak salah di sana. Dan memang kalau melihat dari sini ya wajar kemenangan telak itu diraih oleh pemain-pemain Visa ini. Dan lihat cara mereka, pressingnya mereka sangat bagus. Cara bagaimana mereka bermain bola, perpindahan bola dari kaki ke kaki juga oke. Ya, itu yang membuat mereka bisa memenangkan bahkan dengan skor yang sangat telak atas Bali United. Namun Bali United tidak boleh berkecil hati. Tetap harus semangat. Ya, anggap saja kalian ini sebagai suatu pukulan buat Bali United untuk bisa mengevaluasi lagi ke depan nanti, dan bagaimana kita harus, atau Bali United harus bisa mengalahkan Kaya, bahkan mungkin dengan 5-0, 6-0 untuk bisa bersaing agar bisa lolos, bisa menempati posisi kedua ya di grup G ini ya. Jadi saya pikir masih ada waktu lah bagi Kugura untuk bisa membenahi tim dia yang dihajar habis oleh Visa. Dan Visa ini sudah tenang dengan 6 poin, mereka cukup imbang melawan Kedah dalam pertandingan terakhir untuk bisa menjadi juara grup. Kita akan tunggu nantinya perkembangan dalam pertandingan terakhir pada tanggal 30 Juni ini, apakah Bali United akan lolos atau akan terjadi kejutan lagi di sana dengan Kaya membuat kejutan untuk bisa menahan imbang atau mengalahkan Bali United. Sampai di sini bagaimana review saya dengan dua tim yang berlaga dengan dua hasil berbeda. PSM menang 3-1 atas Tampines, dan Bali United ini kalah dengan 2-5 di kandang dari Visaka atau Visa FC. Ciao.